Tim Debat Mahkamah Konstitusi 2019, perwakilan dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan mosi kita kali ini yaitu anggota Dewan Perwakilan Daerah bebas dari anggota partai politik. Dengan pembicara pertama, Waode Urwantul Wusko, pembicara kedua, Yaya Heria, dan pembicara ketiga, Yunarto Hidayat. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Perwakilan Daerah yang lahir sebagai produk amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 merupakan lembaga perwakilan daerah yang dipilih secara langsung melalui mekanisme pemilihan umum. Lahirnya DPD tidak terlepas dari apa yang telah terjadi di masa lalu, yakni adanya tuntutan daerah-daerah untuk mendapatkan hak-haknya. Lahir DPD pula mengandung makna bahwasanya ada lembaga yang mewakili kepentingan daerah dibanding kepentingan partai politik. Karena latar belakang itu, kami setuju dengan mosi kali ini, yakni anggota DPD bebas dari anggota partai politik. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 8 menyatakan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Profesor Syamsuddin Haris mengatakan bahwasanya pemberian kesempatan pada anggota partai politik adalah bukan hanya menentang amanat konstitusi saja, melainkan mengkabulkan esensi DPD sebagai wakil daerah secara perseorangan. Makna perseorangan di sini adalah umum parpol, artinya bukan berasal dari pengurus partai politik ataupun anggota partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan suatu produk peradilan yang setara dengan undang-undang telah dikeluarkan terkait pelarangan pengurus parpol untuk masuk ke dalam anggota DPD terkait dengan Judicial Review Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diimplementasikan dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018. Maka dari itu, kami menyatakan bahwasanya kami setuju dengan mosi kali ini, bahwasanya anggota DPD haruslah bebas dari anggota partai politik. Terima kasih. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama tadi bahwa Dewan Perwakilan Daerah anggotanya harus bebas dari anggota partai politik. Karena menurut Profesor Jimli Asidiki menafsirkan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E yang mengatur tentang keindependensian Dewan Perwakilan Daerah, menegaskan bahwa di dalam sistem legislatif itu terdapat dua perwakilan. Yang pertama itu adalah perwakilan politik yang diamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang kedua itu adalah perwakilan fungsional atau daerah yang diamanatkan kepada Dewan Perwakilan Daerah. Maka dari itu jelas sudah Dewan Perwakilan Daerah anggotanya harus terbebas dari anggota-anggota partai politik. Seperti yang kita ketahui Dewan Juri bahwa anggota dari Dewan Perwakilan Daerah sekarang ini berjumlah 132 anggota dan didominasi sekitar 78 anggota dari partai politik. Jelas sudah, sehingga jikalau didominasi oleh partai politik, maka itu akan menjadi sebuah masalah. Maka akan tercipta dua kepentingan yang baru antara partai politik dengan independensi dari Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, jika anggota Dewan Perwakilan Daerah diintervensi dan orang-orangnya itu adalah anggota partai politik, maka itu akan menyebabkan kepercayaan masyarakat itu rendah terhadap Dewan Perwakilan Daerah. Seperti menurut data Polling Center dan Indonesian Corruption Watch, sekitar 35% kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Dewan Juri itu merupakan kepercayaan yang sangat minim. Maka dari itu kita bayangkan jika memang sekarang ini terlalu didominasi oleh partai politik, akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Daerah itu menjadi hilang. Lalu yang kedua, Dewan Juri, usungan anggota Dewan Perwakilan Daerah jika berasal dari partai politik itu tidak menjamin kualitasnya. Beberapa alasan dari partai politik yang sudah menjadi rahasia umum bahwa usungan dari partai politik untuk anggota legislatif itu merupakan usungan yang terbaik karena di dalam partai politik mendapatkan pendidikan politik
politik dan kaderisasi. Tetapi survei yang dilakukan oleh seorang pengamat dari para sindiket, yaitu Ari Nur Cahyo, mengatakan anggota legislatif dari partai politik itu didaftarkan pada batas waktu pendaftaran. Hal itu bisa menjadi bukti bahwa partai politik tidak melakukan kaderisasi dan perekrutan yang baik, sehingga ini akan menimbulkan peluang yang akan menjadikan politik transaksional di mana tidak dilakukan seleksi secara akuntabel dan transparan. Yang ketiga, jika anggota Dewan Perwakilan Daerah diusung melalui partai politik, itu akan memberikan beban anggaran kepada partai politik itu sendiri. Seperti data yang kita dapat pada tahun 2018, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, anggaran dari negara kepada partai politik itu sekitar 121,48 miliar. Jika Dewan Perwakilan Daerah tersebut diusung dari partai politik, itu akan membebani partai politik itu sendiri, sehingga dana yang dari negara untuk bisa dijadikan pendidikan partai politik dan kebutuhan-kebutuhan internal partai politik itu dijadikan untuk mengusung Dewan Perwakilan Daerah. Jadi, Dewan Juri yang terhormat, kami menegaskan bahwa kami sangat menyetujui dengan adanya mosi kita kali ini, yaitu tentang Dewan Perwakilan Daerah anggotanya bebas dari anggota partai politik. Terima kasih. Ketika partai politik dijadikan tujuan dan negara dijadikan alatnya, begitulah kekhawatiran yang pernah dikonstantir oleh Bung Hatta bahwa hegemoni partai politik jangan sampai kemudian menderogasi daripada kepentingan-kepentingan daerah yang sudah terkristalisasi dalam lembaga Dewan Perwakilan Daerah. Hal itulah yang kami khawatirkan Dewan Juri, bahwa kemudian hegemoni partai politik nyata-nyatanya telah terembab di dalam lembaga Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri. Bukti yang telah disampaikan oleh rekan kami sebelumnya, dari 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah, nyatanya 78 adalah anggota partai politik. Hal inilah yang kemudian kami katakan bahwa itu adalah hegemoni partai politik terhadap kepentingan daripada lembaga Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri. Indonesia, Dewan Juri terbentang dari Aceh sampai Papua, merupakan ciri khas daripada identitas setiap daerah masing-masing untuk kemudian dapat diakomodasi di dalam institusi resmi sebuah negara yang disebut Dewan Perwakilan Daerah. Sehingga jangan sampai kemudian partai politik dapat merusak daripada esensi dasar lembaga Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri. Dalam hal ini Dewan Juri, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/16/PU/16/2018 telah menafsirkan secara nyata frasa pekerjaan lain di dalam pasal 182 sepanjang tidak dimaknai daripada anggota partai politik. Hal inilah yang kemudian harus kita kembalikan makna dasar daripada Undang-Undang Dasar itu sendiri untuk bagaimana lembaga Dewan Perwakilan Daerah terbebas dari partai politik. Maka dengan itu Dewan Juri yang kami hormati, dalam hal ini kami mengusulkan bahwa untuk meminimalisir daripada hegemoni partai politik terhadap Dewan Perwakilan Daerah, yang pertama adalah memperteguh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PU/16/2018 untuk dapat diimplementasikan secara nyata di dalam praktek ketatanegaraan kita. Solusi kedua, kami mengusulkan dalam rangka mengantisipasi tingkat kompetensi daripada anggota Dewan Perwakilan Daerah sendiri, yakni dengan menguji bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah haruslah orang-orang yang betul hafal dan paham persoalan-persoalan daerah, sehingga aspirasi daerah dapat dimanifestasikan di dalam lembaga Dewan Perwakilan Daerah. Hal itu dapat kita manifestasikan dengan anggota DPD diusung daripada lembaga swadaya masyarakat ataupun dari lembaga-lembaga profesi yang kemudian dapat berpengaruh dan dapat memberikan efek terhadap peningkatan daripada daerah itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kami perwakilan dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mohon pamit dan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.